Sebelum masuk kantor, Ian memantapkan hatinya agar tidak bertemu dengan Taeyong setiap hari. Setelah hari itu, Ian menepati ucapannya untuk menjauhi Taeyong. Dia menekan perasaannya karena menyukai Taeyong meskipun dia tahu tindakannya sia-sia, tapi setidaknya dia telah berusaha. Di kantor, Ian selalu menghindari Taeyong. Jika mereka naik lift yang sama, di situ akan mengalah dan keluar seperti sekarang. Walaupun Ian sudah dari tadi menunggu lift, tapi saat Taeyong datang dan ikut masuk ke dalam, Ian langsung keluar begitu saja tanpa yang sadari perilakunya membuat Taeyong geram. Namun tak berapa lama Ian melepaskan tangannya, membuat Taeyong melepaskan tangannya. Ya, saat Ian berjalan lagi, Taeyong langsung menarik bahu Ian dan menempelkan punggungnya ke tembok. Taeyong tak peduli ada yang melihat mereka. Yang dia inginkan hanya bertanya pada Ian kenapa sikapnya berubah. Kenapa kau menjauhiku seakan aku adalah penjahat yang harus dijauhi? Tanya Taeyong. Ian menahan nafas, bukan keras dan beta menginginkanku, jadi aku mundur untuk itu. Taeyong terdiam mendengar ucapan Ian. Dia tidak menyangka pikirannya akan bekerja sangat lambat. Biasanya Ian yang seperti ini, tapi hari ini malah Taeyong, pria yang jenius dan selalu bicara ceplos-ceplos, sekarang terdiam. Permisi saja Nim, saya harus bekerja. Ian melangkah pergi meninggalkan Taeyong yang hanya menatap punggung gadis yang disukainya menjauh. Ian mengangguk, pandangannya beredar ke seluruh sudut kantin. Dia melihat dua kursi kosong di samping dua pria yang sedang makan. Oh nih, di sana ada kursi kosong. Tapi Ian menunjuk ke arah pria itu dengan dagunya. Itu Henry, kita bisa makan bersamanya saja. Hani mendekat mereka yang sedang asyik makan. Setelah menyapanya, dia duduk di samping Henry. Hei Ian, cepat kesini, Hani berteriak karena jarak mereka cukup jauh. Ian mengangguk dan mendekat. Dia duduk di depan Hani. Saat menoleh, matanya bertemu dengan mata milik pria yang sedang dihindarinya. Untuk beberapa detik mereka saling bertatapan sebelum Ian memutuskan kontak mata mereka. Ian maka dalam diam sekali. Dia mengangguk menanggapi cerita Henry dan Hani. Sejauh ini apakah kau sudah memeriksa laporan keuangan dengan benar? Tanya Hani membuat Ian melotot ke arahnya. Tentu saja aku memeriksanya, jawab Taeyong tanpa mengalihkan tatapannya dari makanan di depannya. Taeyong langsung menatapnya tajam. Dia tak percaya gadis itu akan menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya, sedangkan Ian hanya menunduk. Dia takut Taeyong akan membencinya, tapi bukankah itu lebih baik Ian akan mempunyai alasan untuk membuang pria itu dari hatinya? Benarkah? Ian, siapakah itu benar? Henry tampak antusias dengan topik ini. Iya, sekarang aku sedang mengumpulkan buktinya agar seseorang bisa percaya padaku. Kepala Divisi Keuangan, Kim Hyorin, aku tahu itu. Pak, kau tahu jika wanita ular itu melakukan korupsi? Suara naik 1 oktav. Bukan, aku tahu jika nama
Kepala divisi kalian adalah Kim Hyorin, tapi ku yakin Yen sih. Yen mengangguk. Dia kembali memakan rotinya. Apa kau percaya padaku? Tanya Yen. Tentu saja aku sudah mencurigainya sejak lama, tapi Taeyong tetap percaya dengannya. Walaupun begitu, aku akan membantunya, Yen sih. Dia juga mau membantu Ian mengumpulkan bukti Hyorin korupsi, dan sekarang dia makin senang karena ada satu orang lagi yang akan masuk dalam tim yang dibuatnya dan diberi nama pembasmi hama. Sekarang total anggotanya ada 3 orang. Kau harus kembali bekerja sebelum presiden segalak itu melontarkan sumpahnya. Henry melambaikan tangannya dan pergi meninggalkan Ian dan Hani. Dia lucu sekali. Ucapannya tersenyum, pipinya jadi merona dan matanya masih menatap punggung Henry yang sudah menjauh. Ian tersenyum melihat tingkah temannya itu. Sepertinya dia menyukai Henry. Kami tak ada hubungan apapun, Ian mendesak. Tak mungkin, dia terlihat begitu mengkhawatirkanmu saat kau pingsan. Hani menatap Ian menyelidik. Dia terus mendesak Ian agar menceraikan semuanya, jadi usahanya terus gagal. Ian tak pernah memberitahu Hani soal hubungannya, tapi bukankah mereka memang tidak memiliki hubungan? Theo bilang dia menyukaiku, tapi dia bilang jika dia tidak mau menjalin hubungan denganku. Ian menghela nafas. Akhirnya dia menceritakan hari ini pada Hani. Setelah lama, wanita itu terus memaksanya agar bercerita. Mulutnya memang berbisa. Ya, dengarkan aku. Mungkin ini karena Taeyong belum pernah menjalin hubungan dengan gadis, jadi dia bingung harus bertindak apa. Jelas Hani. Tangannya menepuk bahu Ian, memberi kekuatan pada gadis yang terlihat lesu itu. Banyak gadis yang menyukai Taeyong dan mengajarnya terang-terangan, ucap Hani. Termasuk aku yang mengajarnya secara terang-terangan, balas Ian. Tapi sikapnya padaku berbeda. Aku belum pernah melihatnya khawatir seperti itu. Bahkan dulu saat kakaknya masuk rumah sakit, dia sangat tenang. Juga poni aku ingin mengubah perasaanku. Aku lelah dengan semua ini. Cinta yang tak bertepuk sebelah tangan, tapi tak bersatu. Itu menggelikan. Ian menertawa kisah cintanya. Mendengar semua ucapan Hani, hatinya sangat senang. Hanya mendekati Ian dan memeluk gadis itu. Ian menangis meluapkan rasa yang ia pendam. Baru kali ini dia merasa nyaman dengan orang lain setelah orang tuanya meninggal. Ian tidak memiliki siapa-siapa untuk diajak bercerita. Dia juga tidak dekat dengan teman di kampus. Tapi setelah bertemu Hani, akhirnya dia punya tempat meluapkan perasaannya yang selama ini dipendam sendiri. Hani sudah seperti kakaknya sendiri. Tenanglah, suatu saat nanti Taeyong akan sadar dengan yang dilakukannya. Jangan terlalu dipikirkan. Ian mengangguk dan mengambil tisu di meja untuk menghapus air matanya. Hana tersenyum. Kita harus kembali bekerja jika tidak mau mendengar ocehan wanita ular itu. Tapi sebelumnya kita ke toilet dulu untuk membenarkan makeupmu. Ian tertawa pelan. Bagaimana bisa hanya memikirkan makeup saat jam istirahat telah habis? Telah tentu saja, Yoren pasti akan mengomel terus.
Taeyong, aku sini udah meminta izin pulang lebih awal. Semua pekerjaan sudah selesai. Henry menghilang, aku akan mengerjakannya setelah aku menemui seseorang. Ya Pak, Taeyong mengangkat kepalanya menatap Henry. Wang Yan mendengar nama itu, perhatian Taeyong tertuju pada pria di depannya. Kalian terlihat begitu dekat sekarang. Tentu saja dia gadis yang ceria dan baik, aku akan menjadikannya pacarku setelah ini. Dan kupastikan aku mati sebelum itu terjadi. Dan si Taeyong, dia tahu jika Henry bicara tanpa berpikir, tapi dia tidak menyangka pria itu akan berkata seperti itu. Kalian masih memiliki Yorin? Ya, aku rasa ia tak akan menyerah. Dan kau malah membantunya. Taeyong kerap tahu Yorin dengan baik Henry. Maka dari itu aku akan melindungi Yen. Nantikan tindakan konyol kalian. Yen pasti tidak mau, dan aku tidak akan membiarkannya memilikinya sendiri. Tak jika seperti terjadi sesuatu yang buruk pada Yen, kau akan bertanggung jawab. Aku akan memastikan dia baik-baik saja. Henry maka keluar dari ruangan itu. Dia tahu Taeyong pasti marah jika seseorang tidak menuruti perintahnya, dan sudah menjadi kewajibannya menuruti perintah Taeyong. Tapi untuk kali ini saja Henry akan membangkang, dan dia tidak mau Yen bekerja latih. Yen bertekad membuktikannya pada Taeyong, dan Henry juga begitu. Yan, ya, kau melamun. Hani melambaikan tangannya di depan wajah Yan. Aku teringat masa-masa sulitku. Hani menatapnya bingung. Dulu setiap aku datang ke kafe tempat Taeyong bekerja, itu semua aku lakukan hanya untuk mendapat perhatiannya. Yan tersenyum miris. Yorin tak bekerja untuk dirinya sendiri, dia bekerja untuk orang lain. Mungkin pacarnya, jelas Yan. Tunggu, pacarnya? Jadi dia tidak menyukai Taeyong. Mereka terlihat begitu dekat. Hani menyampaikan pandangannya membuat Yan berpikir lagi. Tapi saya toilet, aku tak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Aku setuju dengan Yan. Taeyong tidak dekat dengannya. Selama ini dia menjaga jarak dengan Yorin, ucap Henry. Yan tersenyum, entah kenapa dia merasa senang gadis itu meminum milkshake-nya dan kembali bicara. Aku juga mendengar jika mereka akan bertemu besok malam di klub daerah Gangnam. Aku lupa nama klubnya. Besok malam aku tak bisa ikut, aku harus menemani ibuku memeriksa kesehatannya, tapi aku masih bisa merahasiakan sebelum kalian pergi. Baiklah, aku akan menjemput Yan jam 7, ucap Henry. Sepertinya dia sangat yakin jika besok bisa mengumpulkan bukti untuk diserahkan ke Taeyong. Di sisi lain, Taeyong bertemu seorang kepercayaannya di kantor. Ekspresi wajahnya berubah marah setelah mendengar penjelasan dari pria di depannya itu. Kim Namjoon, seorang detektif kepercayaannya yang baru saja pulang dari Eropa, menjelaskan dengan detail hasil yang ditemukannya. Dia bekerja begitu cepat, hanya dalam hitungan jam. Semua yang diinginkan Taeyong berhasil dia dapatkan. Aku tak setara dengan mereka, ucap Namjoon dengan nada kesombongan. Aku menyewa mereka karena kau berlibur sangat lama, ucap Taeyong sinis. Sekarang pergilah, aku ingin berpikir. Namjoon berdecak, selalu saja seperti ini. Taeyong akan mengusirnya setelah mendapat informasi yang dia inginkan, telah mengucapkan terima kasih. Ia memakai hotpants hitam, atasnya memakai crop top putih yang dipadukan dengan jaket kulit hitam. Poninya ditata rapi berpidahi, rambutnya diikat ke atas, menyisakan anak rambutnya menjuntai ke samping. Wajahnya dipoles makeup tipis, dan jangan lupakan lipstik merah di bibirnya. Dia
dia terlihat sangat mempesona dan berbeda dengan tampilan Yen sehari-hari. Ya, dan siapa? Aku terlihat aneh. Aku tak nyaman dengan pakaian ini. Ucapan Yen menyadarkan Henry dari lamunannya. Kau pantas dengan dandanan seperti ini. Kau tampak sangat cantik dan nakal. Henry tertawa sadar akan ucapannya barusan. Jika Taeyong mendengarnya, pasti dia akan dibunuh detik itu juga. Dia ada di sana, Yen menunjuk Hyorin. Kau harus menunggu sampai mereka selesai melakukannya. Henry menggandeng Yen keluar ke arah bar. Mau minum apa? Tanya seorang bartender. Koktail dan orange squash. Bartender itu menjauh dan membuatkan pesanan Henry. Santai saja, terlihat sekali jika ini adalah pertama kalinya kau masuk ke klub. Yen membenarkan posisi duduknya. Benarkah? Henry mengangguk, matanya ke arah wanita berpakaian seksi yang sedang menjalan ke arahnya. Terlihat sekali wanita itu mabuk. Saat wanita itu berada di depan Henry, dia memindahkan semai perutnya dan mengenai pakaian Henry. Dan berlalu seperti begitu saja. Wanita itu melangkah menjauh ke kursi kosong di samping bar. Yen mengangguk, matanya diarahkan pada Hyorin. Hyorin sudah menyelesaikan jumbuhannya. Sekarang dia terlihat mengeluarkan berkas dari tasnya. Yen yakin Hyorin membocorkan proyek perusahaan pada pria itu. Gadis itu melihat ke toilet. Belum ada tanda-tanda Henry keluar dari toilet. Yen memutuskan untuk melabrak Hyorin. Sekarang juga dengan langkah cepat Yen tiba di depan kursi Hyorin. Aku akan melaporkannya pada presiden, saudara Yen tegas. Sojin berdiri duduk memegang tangan Hyorin agar melepaskan rambut Yen. Dengarkan aku, Nona. Kau akan aman jika kau menutup mulutmu. Jadi tutup mulutmu dan pergilah. Decision tajam. Aku akan pergi karena sudah mendapatkan yang aku inginkan. Aku akan menyerahkan rekaman ini pada presiden. Yen berlari melewati kerumunan orang-orang yang sedang berdansa. Tegak pada situ perintah Jin pada anak buahnya. Sojin dan Hyorin melangkah mendekati Yen bahwa dia berbedak. Aku akan menemuinya di sana. Bebas, Yen diseret keluar. Semua orang yang melihatnya tak berani menolong. Bodyguard Sojin sangat banyak dan semuanya terlihat menyeramkan.